Hello, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Setelah kita libur 2 minggu ya, libur Hari Raya Idul Fitri, hari ini kita belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam ya. Pelajaran 1 kita sudah masuk ke subtema 4. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menuliskan ungkapan terima kasih. Siswa juga dapat menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Siswa dapat membuat karya dari tanah liat. Oke, buka buku bupenanya, bupena 1D halaman 163. Kita masuk ke subtema 4 ya, pembelajaran ke-1. Menuliskan ungkapan terima kasih. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Warga yang tertimpa bencana memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Nah, berikut contoh ungkapan terima kasih. Jadi memang banyak terjadi peristiwa bencana alam ya di negara kita, negara Indonesia ya, baik itu gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lainnya. Nah, ketika kita mendapat bencana pasti ada bantuan ya yang kita terima dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Untuk itu setelah mendapatkan bantuan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, contoh di sini ada berikut ungkapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih sudah menolongku Mei. Yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Jonas. Nah, ini adalah contoh ungkapan terima kasih ketika kita mendapat bantuan. Sekarang kita buka halaman 164 dan 165. Kita lihat di halaman 164 di sini ada ayo berlatih. Tuliskan ungkapan terima kasih sesuai cerita berikut. Nah, kalian diminta untuk mengungkapkan rasa terima kasih setelah membaca cerita berikut. Yang pertama, Jonas sedang mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban bencana alam. Dedi datang untuk membantu Jonas. Nah, coba kalian ucapkan terima kasih ya. Buat kalimat ungkapan terima kasih. Yang kedua, lantai rumah menjadi kotor akibat banjir. Komang membantu ibu membersihkan rumah. Coba kalian buat ungkapan terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini ada portofolio, kita lewat saja ya. Kita masuk ke halaman 165. Menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Kerjasama dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Berikut contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Kita lihat ya, di sini ada contoh kegiatan yang dilakukan bersama ya. Ini kegiatan bekerja sama di rumah. Rumah Jonas bocor saat hujan. Ayah akan memperbaiki atap rumah. Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Yang kedua, rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Nah, di sini ada bentuk kerjasama ya dari kedua gambar tersebut. Nah, tugas kalian, coba kita lanjut, ayo berlatihnya. Nomor 1, tuliskan contoh kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah. Pastinya kalian pernah ya membantu orang tua kalian. Coba kalian sebutkan contoh kerjasama apa yang pernah kalian lakukan. Yang kedua, jelaskan manfaat kerjasama yang kamu lakukan tersebut. Apa sih manfaat dari kegiatan tersebut? Ya, kamu tulis di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 166 ya, membuat karya dari tanah liat ya. Tanah liat merupakan bahan lunak yang mudah dibentuk ya. Kemarin kita sudah praktek tapi menggunakan lilin plastisin, karena lilin plastisin juga sama ya, teksturnya
lentur dan mudah dibentuk. Nah, sekarang kita lihat di sini karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan ya. Berikut beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Nah, ini hasil-hasil dari kerajinan tanah liat ya. Tanah liat itu dibentuk itu dengan menggunakan tangan dengan cara ditekan-tekan dan dibentuk ya. Sama seperti lilin plastisin yang pernah kita gunakan ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada membuat karya dari tanah liat. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana cara membuat langkah-langkah ya membuat kerajinan dari tanah liat sampai halaman 167. Ini dibaca saja. Oke, sekarang buka buku tematik 1H-nya halaman 74 dan 75. Subtema 4 bencana alam. Apakah kamu pernah melihat peristiwa seperti gambar berikut? Gambar tersebut menunjukkan peristiwa banjir. Banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang merugikan manusia. Ketika banjir, rumah dan bangunan terendam air. Anak-anak tidak bisa bermain dan pergi ke sekolah. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa banjir? Ayo ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, ini gambar peristiwa yang terjadi ya, sering terjadi di ibu kota kita, yaitu banjir. Nah, ini sering banget ya, apalagi kalau got-got atau saluran air atau kali-kalinya penuh dengan sampah. Jadi hujan sedikit bisa menimbulkan banjir. Sekarang kita lanjut lagi. Tony sedang menonton televisi. Tony menonton berita tentang bencana banjir. Peristiwa banjir terjadi di desa makmur. Banjir disebabkan sungai yang dipenuhi oleh sampah. Air sungai tidak dapat mengalir. Air pun meluap ke rumah warga. Banyak rumah warga terendam air. Mereka harus mengungsi. Pengungsi kekurangan bahan makanan, pakaian, dan sumber air bersih. Warga di sekitar pengungsian menyumbangkan pakaian, makanan, dan selimut. Warga desa makmur sangat berterima kasih ya. Sekarang lanjut lagi halaman 76 dan 77. Tony mempunyai teman yang terkena banjir, namanya Bima. Bima tidak bisa pergi ke sekolah. Seragam dan perlengkapan sekolahnya terendam banjir. Tony mengajak teman-teman sekelas untuk membantu Bima. Menolong korban bencana adalah sikap terpuji. Perhatikan percakapan Tony dan teman-teman berikut. Terima kasih teman-teman sudah ikut mengumpulkan bantuan untuk Bima. Sama-sama Tony, terima kasih atas idemu. Bima pasti merasa senang. Bima, terimalah bantuan dari kami. Semoga Bima bisa segera pergi ke sekolah lagi. Terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Tony mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah ikut membantu Bima. Bima mengucapkan terima kasih atas bantuan Tony dan teman-teman. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih? Isilah kotak berikut sesuai dengan pengalamanmu. Nah, dari percakapan tersebut ada ungkapan terima kasih ya yang diucapkan Bima dan Tony ya, teman-teman yang lain. Nah, sekarang ibu bertanya ya, apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih? Pernah nggak kalian mengucapkan terima kasih ya? Kalau pernah, kapan kamu tulis ya? Kemudian kepada siapa kalian mengucapkan terima kasih? Nah, apa yang kamu ucapkan? Oke, ini diisi ya sesuai dengan pengalaman kalian ya. Kemudian lanjut ke halaman 77. Tony dan teman-teman bekerja sama mengumpulkan bantuan untuk Bima. Bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah. Berikut contoh kerjasama di rumah. Kita lihat di sini ada dua gambar. Ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah kita. Lanjut, Tony ingin menghibur Bima. Tony mengajak Bima membuat prakarya. Mereka membuat prakarya dari tanah liat. Ayo membuat kreasi dari tanah liat. Siapkan tanah liat, air, dan selembar plastik. Alasi mejamu dengan plastik. Basahi tanganmu terlebih dahulu. Bentuklah tanah liat sesuai dengan keinginanmu. Jemurlah di bawah sinar matahari sehingga mengeras. Nah, ini adalah kegiatan
membuat prakarya dari tanah liat ya. Kalian tadi sudah baca di Bu Pena juga sama ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 78. Ayo berlatih, coba kalian kerjakan ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, tuliskan ucapan terima kasih yang sesuai dengan situasi berikut. Mari aku bantu membawa bukunya. Coba ucapan terima kasih ya. Kemudian ini kupinjamkan pensilku kepadamu ya, ini juga kalian coba buat ungkapan terima kasih. Yang kedua, tuliskan kalimat ucapan terima kasih dengan kata-kata berikut. Yang pertama, membantu. Coba kalian buat ungkapan terima kasih dari kata membantu. Yang kedua, buku dan makanan. Yang ketiga, tuliskan contoh kerjasama yang kamu lakukan di rumah ya. Ini satu saja kalian sebutkan. Oke. Setelah pembelajaran ini, hari ini siswa mampu menuliskan ungkapan terima kasih. Siswa juga mampu menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Siswa mampu membuat karya dari tanah liat ya. Untuk pembelajaran 1 subtema 8 tema 8 subtema 4 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Tetap semangat, terapkan 3M. Terima kasih.